2 bulanan yang lalu kita pernah membahas habis-habisan tentang korupsi kota haji, dan yang nonton cukup ramai, banyak yang menyimak. Namun dengan berjalannya waktu, kasus korupsi kota haji itu kian menyusut teman-teman. Seperti mau dihilangkan begitu ya. Yang dimana kata dari orang KPK ingin mengumumkan segera siapa pelaku korupsi kota hajinya. Namun sampai video saya ini dibuat pada tanggal 17 Desember 2025, sudah hampir mau tutup tahun nih. Kan kasusnya dari tahun 2023, 24, 25, 26. Mau 4 tahun kasus ini belum kunjung mau selesai, padahal merugikan negara sekitar 1 triliun kurang lebih. Tapi sampai hari ini belum diumumkan juga siapa pelakunya. Dan kabarnya teman-teman, saya mendapatkan info terbaru ini ya, barang bukti kasus korupsi kota haji hendak mau dihilangkan. Coba kita simak beberapa infonya. Barang bukti korupsi kota haji dihilangkan. Perhatikan teman-teman, di sini bukan tanda tanya ya teman-teman, tapi tanda seru. Artinya apa? Barang bukti memang hendak dihilangkan. Apakah benar-benar hilang? Coba kita baca berita yang lain. KPK bongkar 4.531 kota haji misterius, negara tekor 596 miliar rupiah. Perhatikan teman-teman, ini kasus yang dilakukan terjadi di lingkaran Kemenak, namun yang diperiksa berbagai macam pihak. Padahal teman-teman, kata salah satu kiai, apabila di salah satu kabinet pemerintahan ini dipegang oleh para santri, maka akan aman. Karena apa? Para santri NU itu rata-rata amanah, jujur, bertakwa. Dalam sebuah acara resmi, perwakilan PBNU menyampaikan pandangan bahwa jika satu kabinet diisi oleh para santri, maka pemerintah akan berjalan lebih aman dan tertib. Menurutnya, para santri dikenal taat, disiplin, serta memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai moral. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Penyuk! Kementerian Agama dipegang Yakut Khalil Qomas, amburadul, rusak gak karu-karuan, dikorupsi. Lanjut beritanya. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan 17 permasalahan dalam penyelenggara ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Temukan paling serius adalah 4.531 kota haji siluman. Artinya apa? Goib yang diberikan kepada jemaah yang tidak memenuhi syarat, membuat negara merugi sekitar 596 miliar. Ini banyak ya teman-teman. Permasalahan ini mengakibatkan tertundanya pemberangkatan haji atas jemaah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan terbebaninya keuangan haji tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi untuk menanggung subsidi sebanyak 4.531 jemaah yang tidak berhak. Dan ini teman-teman, BPK mencatat 3 pelanggaran utama. 1. 61 jemaah sudah pernah berhaji dalam 10 tahun terakhir tetap diberangkatkan. Jadi orang yang sudah haji dihajikan kembali, diberangkatkan kembali. Artinya apa? Dijual. 3.499 jemaah kategori penggabungan mahram tak memenuhi syarat. 3. 971 jemaah pelimpahan porsi dinilai tidak sah. Selain itu ada penyimpangan anggaran, dokumen keuangan tidak lengkap, dan lemahnya pengawasan internal. Ini beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh lingkaran Kementerian Agama era Yakut Khalil Qomas. Dan ini harusnya teman-teman, dengan beberapa bukti semacam ini, beberapa pelanggaran ini sudah bisa dikenakan delik pidana. Delik pidana harusnya sudah bisa jatuh kepada orang-orang lingkaran Kemenak. Terkait hal ini, BPK merekomendasikan agar Kemenak segera menata ulang data jemaah, melakukan verifikasi data kependudukan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, serta membatalkan kuota yang diberikan kepada jemaah penggabungan dan pelimpahan yang tidak memenuhi persyaratan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sudah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan sejak Agustus 2025. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan berjalan belum kunjung ditetapkan siapa tersangkanya. Apa gak geleng-geleng? Padahal pada bulan Agustus 2025, pihak KPK sudah menyita sejumlah aset yang diduga bersumber dari komitmen fee kota haji, termasuk 2 rumah mewah di Jakarta Selatan senilai sekitar 6,5 miliar. Yakut juga masuk daftar pencegahan
ke luar negeri. Miris ya teman-teman. Kalau kita membaca berita seperti ini tuh miris. Kasus kezaliman yang sangat mudah untuk kita telusuri semacam ini, tapi seolah-olah dibuat ribet dan tidak bisa ditemukan ujung benangnya. Padahal, aduh gak tahu saya mau bilang apa. Jawapos.com ini dari Jawa Pos ya. KPK beberkan peran Yakut Komas hingga bos maktur dalam sangkarut dugaan korupsi kota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperkuat bukti dugaan keterlibatan 3 pihak yang telah dicegah ke luar negeri terkait kasus korupsi pembagian kota haji tambahan tahun 2023 sampai 2024 di Kementerian Agama Kemenak. Lembaga anti rasuah menduga ketiganya memiliki peran signifikan dalam penyimpangan alokasi kota tambahan 20.000 jemaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi. 3 pihak yang dicegah adalah mantan Menteri Agama yaitu Yakut Khalil Qomas, terus yang kedua mantan khusus Menak Isfah Abidal Aziz, terus yang ketiga Gus Alex, dan pemilik travel maktur sekaligus pengurus Asosiasi Haji dan Umroh Fuad Hasan Masyur FHM. Di sini tidak ada nama Ustadz Khalid Basalamah, yang dimana kemarin digoreng-goreng bahwa yang akan menjadi tersangka adalah Ustadz Khalid. Sampai-sampai dikata-katain kalau mau goblok ya jangan goblok-goblok banget, kalau mau bego ya jangan kebangetan begonya, sampai bilang seperti itu. Kota ini ibarat atau tidak dan segala macam itu. Ustaz Khalid tidak tahu. Saya tahu nggak kalau visa ini gratis? Saya bilang saya nggak tahu. Oh, ya, Ustaz, kenapa saya nggak tahu? Saya bilang, Bapak, kalau tanya saya, karena selama ini umroh visanya bayar, furodah bayar, dan memang kami nggak tahu kalau visa kota ini gratis. Oke, saat itu Khalid Basalamah tidak tahu bahwa sebetulnya visa ini adalah kuota visa gratis. Nah, malah disuruh membayar tadi 4.500. Nah, ini di sini sudah ada kelalaian. Ya, kenapa tidak dicek? Anda itu kan katanya apa ya, pengurus dari travel begitu, pengurus dari tour. Masa logika sederhana seperti itu saja tidak bisa terbayang itu, terbersit sedikit. Jadi kalau mau goblok itu jangan goblok amat begitu. Jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Ya, orang-orang yang membenci dengan dakwah sunnah, ya mereka selamanya akan benci kusumat dan seperti itu, kecuali Allah memberikan hidayah kepada mereka. Namun orang yang mereka benci, contohnya seperti Ustaz Khalid Basalamah, tidak akan pernah jatuh martabat dan harga dirinya hanya karena bulian atau caci makian seperti itu. Malah Allah naikkan derajat Ustaz Khalid sampai setinggi-tingginya. Begitu teman-teman. Dan orang seperti santri-santri yang pegang Kementerian Agama ini, apa yang terjadi? Makin kelihatan bobroknya. Dan kabarnya mau dihilangkan barang bukti kasus kota haji ini. Ya Allah. Ya tetap kita support, kita doakan agar kasus ini bisa diungkap dan cepat diumumkan siapa tersangkanya. Karena melihat dari berita terakhir yang kita bacakan, 3 nama tersebut indikasinya sangat kuat terlibat dalam kasus korupsi kota haji ini. Kita tunggu berita penetapan tersangkanya dari kasus korupsi kota haji ini.